Halo, perkenalkan nama saya Direvi dari kelas Seminar Ekonomi Kawasan dan Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Pemerintah Indonesia memiliki 7 agenda pembangunan yang akan dicapai. Salah satunya adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang di dalamnya juga termasuk pembangunan 6 wilayah metropolitan baru di luar Jawa. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang akan diperhatikan lebih oleh pemerintah, karena di dalamnya terdapat daerah yang akan dijadikan metropolitan baru, yaitu wilayah metropolitan Manado. Wilayah metropolitan Manado ini terdiri dari 3 kota kabupaten terkait, yaitu Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara. Dalam pembangunan ekonomi, perlu adanya strategi yang diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah perlu mengetahui potensi dan karakteristik suatu daerah untuk dijadikan wilayah pembangunan ekonomi. Wilayah metropolitan Manado menjadi salah satu wilayah yang akan dikembangkan oleh pemerintah pusat. Jadi berdasarkan paparan tersebut muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah wilayah metropolitan Manado yang akan dikembangkan oleh pemerintah memiliki sektor unggulan? Serta, apakah sektor yang merupakan unggulan ataupun yang tidak unggulan di wilayah metropolitan Manado dalam jangka panjang memiliki potensi untuk menjadi unggulan? Penelitian yang dilakukan oleh Subagio dan Hascaryo pada tahun 2015 bertujuan untuk mengidentifikasi daerah yang menjadi sektor pertanian, industri, dan perdagangan sebagai sektor unggulan. Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah pada tahun 2007 sampai 2011. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ningsih dan Suryantini pada tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui tren pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat, menentukan sektor dan subsektor pertanian yang berperan sebagai sektor unggulan di Provinsi Jawa Barat, serta mengetahui faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan pada rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui sektor unggulan yang dimiliki oleh wilayah metropolitan Manado, serta untuk mengetahui apakah sektor yang merupakan unggulan atau tidak unggulan di wilayah metropolitan Manado dalam jangka panjang memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan. Identifikasi mengenai sektor yang bisa menjadi penentu pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam strategi pembangunan. Apabila sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi sudah diketahui, maka proses pembangunan dapat dilakukan secara efektif karena lebih mengarah pada sektor-sektor potensial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah location quotient dan analisis dynamic location quotient. Teori yang pertama, wilayah metropolitan terdiri dari 2 jenis, yaitu monosentrik dan polisentrik. Monosentrik adalah wilayah metropolitan yang hanya terdiri dari satu pusat, sedangkan polisentrik adalah wilayah metropolitan yang memiliki lebih dari satu pusat. Menurut Winarso pada tahun 2006, kota-kota yang saling berhubungan dalam satu wilayah metropolitan memiliki ikatan secara fungsi, kegiatan ekonomi, dan sosial. Tidak harus selalu terhubung melalui segi pembangunan fisik. Selain itu,
Wilayah metropolitan juga ditentukan oleh adanya sistem infrastruktur yang saling menghubungkan antara area-area di dalam kawasan, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kawasan pemukiman dengan segala aktivitas pendukungnya dalam skala yang lebih besar dan luas. Menurut Samuelson dalam Tariga 2005, teori pertumbuhan jalur cepat ini terjadi ketika satu negara atau wilayah memiliki sektor atau komoditi yang berpotensi besar dan dapat berkembang dengan cepat, baik karena potensi alam ataupun karena sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan. Sektor unggulan di suatu wilayah dapat diidentifikasi dengan beberapa pendekatan. Lawson mengatakan bahwa teknik analisis location quotient ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Hasil perhitungan analisis ALKI ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Untuk memperkuat hasil analisis ALKI ini kemudian dilakukan analisis dynamic location quotient atau di ALKI. Analisis di ALKI merupakan modifikasi dari analisis ALKI dengan mengakomodasi laju pertumbuhan sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Secara spesifik, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa perhitungan data menggunakan alat perhitungan yaitu location quotient dan dynamic location quotient. Analisis location quotient yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus seperti berikut. Analisis dynamic location quotient yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dihitung menggunakan rumus seperti berikut. Berikut merupakan gambar dari wilayah metropolitan Manado. Jadi wilayah metropolitan Manado ini akan dihubungkan dengan jalan tol sepanjang 39 km yang menghubungkan Manado dan Bitung melalui Kabupaten Minahasa Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha serta laju pertumbuhan ekonomi di wilayah metropolitan Manado yang terdiri dari kota Manado, kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa Utara selama periode 2014 sampai 2018. Berikut ini adalah hasil perhitungan ALKI. Hasil dari analisis ALKI ini juga dapat diinterpretasikan. Yang pertama, ALKI lebih besar sama dengan 1, berarti sektor I di wilayah studi merupakan sektor basis atau sektor unggulan. Sementara jika angka ALKI-nya di bawah 1, berarti sektor I di wilayah studi merupakan sektor non-unggulan atau sektor non-basis. Hasil gabungan perhitungan ALKI dan DALKI. Keterangannya, yang pertama, jika ALKI lebih besar sama dengan 1 dan DALKI lebih besar sama dengan 1, berarti sektor I di wilayah objek penelitian akan tetap menjadi sektor unggulan baik sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan kata lain, sektor tersebut sudah menjadi unggulan dan juga berpotensi unggulan. Kemudian,
jika nilai LQ lebih besar daripada 1 dan DLQ-nya kurang dari 1, berarti sektor I di objek penelitian akan mengalami perubahan posisi dari sektor unggulan menjadi sektor non-unggulan di masa yang akan mendatang. Jika nilai LQ kurang dari 1 dan DLQ lebih besar sama dengan 1, berarti sektor I di objek penelitian akan mengalami perubahan dari posisi sektor non-unggulan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, sektor tersebut berpotensi unggulan pada masa yang akan datang. Sementara, jika nilai LQ kurang dari 1 dan DLQ kurang dari 1, berarti sektor I di objek penelitian akan tetap menjadi sektor non-unggulan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam membangun perekonomian di Indonesia. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang akan diperhatikan lebih oleh pemerintah karena di dalamnya terdapat wilayah metropolitan Manado. Pemerintah perlu mengetahui potensi dan karakteristik ekonomi yang dimiliki oleh suatu wilayah dengan melihat sektor unggulan atau sektor basis di daerah tersebut. Perhitungan LQ menggambarkan perbandingan kontribusi suatu sektor atau subsektor di daerah, dalam hal ini wilayah metropolitan Manado, terhadap sektor ekonomi pada tingkat perekonomian di atasnya, dalam hal ini Provinsi Sulawesi Utara. Perhitungan DLQ menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan sektor atau subsektor ekonomi di wilayah metropolitan Manado dengan laju pertumbuhan sektor ekonomi yang sama di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat sektor-sektor yang pada periode penelitian perhitungan LQ merupakan unggulan, tapi pada jangka panjang tidak berpotensi unggulan. Sebaliknya, terdapat sektor-sektor yang pada periode penelitian perhitungan LQ merupakan sektor non-unggulan, tetapi pada jangka panjang berpotensi menjadi sektor unggulan. Kota Manado yang memiliki 10 sektor unggulan pada awalnya, namun pada jangka panjang memiliki potensi menjadi 9 sektor. Kota Bitung yang tadinya hanya memiliki 3 sektor unggulan, pada jangka panjang memiliki unggulan menjadi 8 sektor. Sementara Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki 7 sektor unggulan, pada jangka panjang memiliki potensi unggulan menjadi 9 sektor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.